sendiri. Melihat tidak adanya Iritel, mungkin ini akan membuat EVOS Legends akan sedikit kekurangan dari segi power pick. Bukan dari segi power dari timnya, tapi power pick yang dipegang sama Brans memang kita nggak bisa pungkiri kalau itu sangat power Profesor KB. Dan tentunya sekarang, oke, memang dari kemarin masih ada Cloud, masih ada Bruno. Cuma history belakangan dengan adanya Bruno pun yang saat ini sedang berada di posisi kedua di Marksman, itu belum menjadi sebuah jawaban untuk Brans tersendiri. Woi, Baxia ternyata yang memang sudah dihilangkan dengan deretan hal yang bisa dilakukan dan satu ironi di early game-nya. Baxia emang komboannya banyak banget sih. Ada Ya. Florin, Rafaela, bahkan SS sekalipun masih masuk. Nih kemarin Kairi ya. Kairi. Better versus EVOS menurut Kairi. EVOS 2-1. Wah, prediction by Kairi. Dan sekarang ini di first pick membuka potensi untuk Kadita dan juga Fredrin diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Seperti yang kita tahu, Idit 3 patch lalu itu di buff pasifnya. Bahkan pasifnya sekarang bergantung pada lawannya. Total HP lawan yang lebih tinggi akan mendeliver damage yang lebih tinggi juga dari editnya. 4%. Berasa kayak Lunox tapi dalam bentukan robot gede. Bukan masalah robot gedenya, tebel. Tebel. Dalam bentukan tebel. Dan pas Primal Red kan langsung muncul editnya. Iya. Waduh. Lifestyle-nya juga tinggi kan? Lifestyle. Oke. Gaya hidup emang. Sorry. Valentina dan juga Bruno Wah. yang menjadi pilihan untuk Bigetron Alpha. Bentar. Melepaskan Kadita dan juga Fredrin. Untuk pertama kali ini terlihat nih, ataupun kemarin juga ada tuh, Fredrin ada, tapi emang benar-benar ya wes lantar aja. Masalahnya combo Edit dan juga Kadita ini menyebalkan banget Iya. Pak Pulung. Dan kita tahu sendiri, dua-duanya punya efek knock up airborne. Bahkan Dan knock up airborne itu nggak bisa dikurangin sama resilience. yes, bahkan kalau kita lihat juga dari EVOS mereka bermain dengan Kadita, ini juga membuat sosok dari Brunonya memaksakan Purify, Profesor. Purify untuk Bruno. Ketika bersama dengan Fredrin, artinya dia cuma punya 2 escape tools. Purify-nya itu sendiri atau tackle. Ini mungkin adalah sebuah data yang dibaca dan dipetakan dengan jelas oleh AG. Kita nggak harus buru-buru ngambil Kadita. Kita tahu yang main Ki, bukan Vin. Wah, Bener kan? Bener juga. History match ya. Kita History nggak match. harus buru-buru ngambil Kadita. Kita harus coba ngamanin junglernya dulu. bahkan ya kan? Ki-nya sendiri yang bilang loh, dia mau banget mecahin kutukan Kadita di roamer. Yes, dan jangan lupakan di mana dalam season 12 Kamus BMKB belum ada yang bisa nge-catch up Fredrin atas Lancelot dan dimenangkan Lancelot kecuali Fun. Fun. Oke, ini dia dari Ciboy. Hati-hati Bigetron, EVOS Quarterly, dan hati-hati untuk EVOS BTR jago kiting. Wah, ini dia. I think itu yang di backup gitu kan. Ini piting. Beda. Yang jalannya miring. Kepiting. Kepiting, saus padang, sini lu Aduh, gua sausin. tangannya kepiting. Tahu amat dah. Ini. Yuzong di band, berarti akan ada hero backliner yang cukup kuat sepertinya dari teman-teman Bigetron Alpha. Ya. Atau jangan-jangan mereka akan mengamankan X-Borg-nya agar di late game Fredrin akan benar-benar kesulitan untuk melakukan movement. Bahkan Bukan nggak cuman Fredrin aja, dari sisi Marksman-nya, dari sisi lini belakang EVOS, ini semua akan tertabrak karena kita tahu Last Insanity bisa nyuekin apapun itu. Iya. Oke, bahkan kita lihat, kita nggak harus tutup karakter Terizla karena akan ada chance Terizla di tangan dari Super Sorizo. Wah, ini Iya dong, pick selanjutnya. Kadita Ben aja ini udah kayak pertanda gitu loh. Kalau teman-teman dari EVOS Legends mau mastiin Kaditanya bakal lebih aman. Export di Ben. Tapi ingat masih ada satu hero yang terbuka. The Reynes. Yang kita tahu sendiri, Sorizo suka banget mainin cut wave yang Yap. jauh. Tapi kayaknya daripada itu mending ambil Terizla. Terizla. Seperti yang aku bilang. Terizla akan menjadi jawaban untuk kita. Kenapa? Di tangan Veldora. Itu benar-benar membunuh banget. Dan Kemarin- apalagi Veldora jadi benar-benar dipersempit hero-nya. Iya. Betul, dia di poolnya dipersempit dan sekarang yang dia cari adalah Sisi. Veldora dari kemarin powernya ada di crowd control. Dia buka dengan adanya Yuzong dan bahkan dia buka dengan Terizla, sekarang Profesor KB. Dan Pak Pulung ini akan makin lebih sempit. Akankah lapu-lapu yang harus digunakan? Yap. Tapi lapu-lapu tidak semengagetkan itu dari sisinya. Oke, sementara sekarang ini terlihat ada Lancelot. Lancelot pasti akan menabrak, entah itu ke sisi Demagerin yang oleh EVOS. Tapi di satu sisi yang lain, Wesker dinaikkan loh Pak. Nah itu dia. Cocok banget untuk menghandle assassin-assassin Itu yang yang bisa terlihat. dive in ke belakang. Makanya ini Bitrixnya perlu cover lagi. Dan itu ya Kufra jawabannya. Editnya akan ditaruh di XP lane dan Kadita yang benar-benar secure banget. Nggak ada Diki. Terus juga lawan match up-nya Valentina. Makanya
Di sini bener-bener butuh hero yang penuh akan kejutan. Gue kangen Kilit pakai Atlas Pak. Oke, tapi sekarang Gue Boleh. kangen banget. Boleh banget. kalau ngomongin Atlas ini memang bisa, tapi mungkin akan berat. Lebih baik daripada Atlas, gue sih lebih suka mereka mainin ke arah Kaja. Kaja oke, Karena di sini karena Kajanya free banget. ya karena balik lagi team fight power dari teman-teman EVOS Wow. Legends kuat banget. Namun karena lawannya Beatrix dan kemungkinan Beatrix untuk membawa Purify itu sangat kecil sekali, makanya Atlas Atlas menjadi nongol. opsi terakhir. Oke, opsi terakhir di Atlas. Berarti sekarang mereka akan bermain fight yang kalau bisa kita bilang selain fight untuk Beatrix, Atlas ini bisa menjadi sebuah jawaban ketika adu objektif antara sosok dari kedua belah jungler. Wah ini juga bisa jadi penentu. Karena Fatalingnya nggak cuma untuk bisa mengangkat tapi menjauhkan Sutsujin Yes, itu dia. dari segi neutral objektif. Iya, karena ada beberapa lagi dari sisi rekannya sendiri, dari timnya sendiri. Terisla bisa dikombinasikan lagi hal tersebut kan. Iya. Ini akan membuat satu sinergi yang bagus banget harusnya. Dan saat lagi kita mau lihat spellnya, Prof. Dua Purify tujuannya untuk menghindari Kufra dan Kadita lebih tepatnya. Wow. Apalagi di sini ada Petrify dari Krite. Berat Dan banget. Krite ini sendiri bersama dengan teman-teman dari EVOS Legends membawa 3 Wilderness Blessing. Kita akan melihat team fight di River dan Jungle sebenarnya. Wow, berani banget EVOS Legends, no Purify, no respect Atlaski. Ini bisa menjadi sebuah bahaya. Dan ingat, ini kesempatan terakhir untuk kedua belah tim. Jadi untuk mereka semua kita berikan tepuk tangan MPL Arena. Let's go to the lane of down. Oke, itu dia. Deretan hero yang sudah terlihat, deretan spell yang udah mereka bawa, dan deretan dari set talent emblemnya. Wilderness akankah dibawakan lagi karena dari kemarin beberapa match 4 player selalu menggunakan hal tersebut. Sekarang cuma 3. Sekarang cuma 3. Sekarang cuma 3, tapi tetap efeknya bakal benar-benar eksplosif banget ketika ada di tangan dari Kadita. Dan kita tahu sendiri Kadita untuk mainin bush, dia lebih power dengan membawa Petrify juga. Oke, bahkan yang aku lihat di sini para pasukan EVOS Legends mereka berani banget no Purify. Dan ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk Ki dapetin satu momen dan mendapatkan game pertama mereka, Pak Pul. Yap, gitu. Seperti biasa, pasti akan langsung dirusuhin dulu di area dari rivernya. Power dari Wilderness harusnya di sini akan bekerja sangat-sangat ekstra nih, Bro. Wah, tapi kalau kita mungkin fokusnya ke Super Key, dia mengamankan pull yourself together. Ya. Dibandingkan dengan membawa Wilderness Blessing. Oh, dia mau sering kali menggunakan Iya, platforming. Iya, Flickernya biar flicker 100 Fataling nih enak banget. Makanya, ini kayaknya dia mau bener-bener mainin tipe spam. Bahkan secara movement speed dia hanya mengandalkan conceal play. Yes. Karena dia bawanya tough boots di sini. Tapi kan setidaknya dengan tambahan agility yang dia bawa tadi ya udahlah, udah cukup banget ya untuk dia bisa terbang, dia bisa masuk dalam barisan pertahanan, memanfaatkan tidak adanya Purify. Ini benar-benar menjadi satu hukum alam yang ditentang oleh EVOS. Oke, ada game fake kali ini dari Pak Ulung. Kita lihat by grab tentunya Pak Ulungnya. Ya, 146.700 ini adalah gol yang didapat dari total keseluruhan turtle yang telah tersecure sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan. Sebanyak 489 turtle dan masih berlanjut sampai saat ini. Oke, ini dia turtle ke-490 yang akan diamankan oleh siapa pertanyaannya. Oke, tapi Sorizo telah flicker ke arah belakang sana dan Super Key sudah berada di level 4. Faster di sana bakal coba dimakan, tapi flicker telah digunakan. Sutsujin stand by on position. Pergerakan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk melepaskan sedikit dalam posisi turtle, tapi tidak menghambat mereka untuk melakukan team fight. Super Key is coming up. Dia udah banyak Fatal Link. Di depan sana bakal retribution by Super Chance. Fatal Link, watch out. Berikan Sutsujin. Ngapres Porter bakal berkual di tangan dari sosok Moreno. Out of nowhere, mereka menukarnya dengan 2 point kill. Dapatkan Super Sorizo, tidak ada flicker kembali. Bigetron Alpha memang mendapatkan turtle, tapi di balik itu semua, mereka juga menutup dengan point kill atas Bigetron Alpha. Oke, terlihat ya dengan satu hal ini aja. Berarti EVOS gue udah paham nih, sedikit paham ya. Kenapa mereka nggak ngebawa apapun itu selain dari Purify? Mereka mau nge-counter, Pop. Ya, Emang mereka benar-benar semuanya dipancing masuk. Mereka coba kabur, tapi mereka bakal nge-damage balik. Seperti salah satu victory kita ya. Dimana Bigetron Alpha bakal berani banget untuk nabrak di early game. Makanya mereka harus lebih mempersiapkan counter setup yang matang. Dan top lane sudah mulai terlihat seperti gerakan dari Super Key. Alright, di sana Mirko menuju ke arah EVOS Legends. The one and only Mirko adalah serve Fatal Link. Ditutup dengan Rafael mendapatkan dari Bigetron Alpha. Mereka kehilangan K. Super Moreno bakal menggunakan Purify-nya untuk mundur ke arah belakang. Primal Ward
yang original bakal sangat sakit, Profesor. Walaupun sekalipun di tangan dari Moreno yang memiliki magical damage, tapi tetap Veldora ini harus diperhatikan. Ya, tapi balik lagi Veldora sudah mengeluarkan flickernya. Ditukarkan dengan Purify dari Super Moreno yang artinya untuk turtle yang kedua, target dari Knight sudah bisa belok sih. Ketimbang all in kepada Super Key, mendingan menuju ke arah Super Moreno aja. Super Key juga sulit untuk tangkap. Pak Pulung juga tahu sendiri. Ya, Lancelot dengan puncture. Ini bakal berat ketika Kadita dari Knight targetingnya menuju ke arah Lancelot. Ya, terima kasih ya. Memang susah mendapatkan Lancelot yang sangat licin seperti itu. Wih, sama-sama loh. Iya, tapi kalian sangat Lancelot gampang. saya kan? Iya, tapi kalian Oh sangat... iya. Ini loh, kalian sangat gampang bisa mendapatkan diskon 90%. Ui. Ngapain Lancelotnya? Itu Ini aja, dia. diskon 90%. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Yeay. Kadang Tapi udah pasti juga nggak jadi juga Pak Pulung. Emang ya? Yang pasti aja kadang tidak jadi juga. Hey! Oh, akan ada team fight kah di arah mid lane? Cry dengan pasif yang dia miliki, nampaknya dia berhasil menyelesaikan tugasnya untuk melakukan clear minion. Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari Big Front Alpha mereka standby on position. Super Key, mereka menuju ke arah Sarasot Sochin. Maka coba dipancing, apakah Pataling melakukan zoning out. Watch out from Super Key. Mundur ke arah belakang, deketan digunakan bersama dengan Rafael. Tapi damage terlalu besar. Brans dengan arah mundur. Tapi Super Key benar-benar objektif menuju ke arah Brans dan gak bisa dilindungi kembali. Brans akhirnya dimakan. Ditelan bulat-bulat. Dan Big Front Alpha kali ini berhasil mendapatkan keuntungan kembali. Retribution di tangan dari Sochin. Tapi lihat Pastro masih bertahan. Super Key tertangkap. Killing spree di tangan Clyde. Tidak bisa dilindungi kembali. Super Ken, no puncher for this time. Oke, terlalu sama seperti ya tadi. Terlalu lama pula Super Ken berada di tersebut setelah mendapatkan Brans. Ada kesempatan loh Prof untuk kabur, tapi sepertinya ada hal lain yang ingin dia kejar. Ya, dengan satu penalty zone dari Super Sorizo itu yang membuka potensi agar Bikiran Alpha mampu memfollow up Fatal Link dari Super Key. Dan kalau kita lihat dari Shiva, dia jadi free, dia top lane, tapi Super Key kayaknya bakal terpick off. Super Key, no fataling for this time. Mereka benar-benar memakan Super Key udah 4 kali secara berturut-turut. Lihat mereka belum ada yang berkumpul. Selalu target utamanya Sutsujin ataupun Fangstrong yang berada di front line. Belum bisa targeting terhadap sosok Brans. Dan Brans sekalipun dimakan sama Super Ken ketika dia dive in terlalu dalam. Luar biasa permainan dari EVOS Legends menutup atas Super Key. War X, item pertama dari Super Ken. Targeting yang dari tadi udah sempat kita bicarakan Pak Pulung. Brans harus secepat mungkin build up ke arah Wind of Nature-nya. Dan kalau sekarang kita melihat dari potensi di menit yang kelima ke atas, udah pasti. Dengan membawa Lancelot artinya Bigetron Alpha akan membiarkan Lancelot yang menyentuh level 15 terlebih dahulu. Iya. Dibandingkan Fredrin yang nantinya akan mendapatkan level 15 terlebih dahulu. Lagi dan lagi ya untuk kali ini dari EVOS mereka selalu kehilangan objektifnya di awal-awal selalu terlebih dahulu. Entah itu outer di atas, entah itu yang di tengah, dan kali ini bersamaan. Tapi sekarang di bagian atas, innernya pun bisa aja dihancurkan. si V dia dengan sangat santai melakukan clear. Fokus ke arah objektif, dia dikasih banget space ketika Bigetron Alpha ngebuat EVOS Legends sibuk akan Fataling. Tapi di itu semua langsung taruh setelah dikeluarkan Brans menuju ke belakang dan Watal! Fataling! Super K! Gak bisa dibantu tapi lihat tidak ada modify Kemi. Petrify dan menutup hari atas CV. 2 point kill ditukar dengan Sochin. Para pasukan dari Bigetron Alpha ini masih tidak cukup karena Veldora versus everybody mendapatkan sosok Super Moreno. Pertukaran yang sangat tidak adil Pak Pulung dan Profesor. Wow, sama-sama dikeroyok oleh 3 orang. Namun kali ini Veldora berhasil dari aksi pengeroyokan tersebut. Dan 3 player targetnya. ditukar 1 loh. Iya, maksudnya targetnya langsung belok loh. Yang tadinya melihatnya ke arah Super Key-nya udah flicker, cuekin. Yep. Dia langsung menuju ke arah Shiva. Dan sekarang kita melihat Super Ken yang memang unggul secara level tapi damage dealernya terancam. Jatuhnya Bigetron Alpha lumayan rugi loh tadi di match team fight walaupun dapetin turtle. Walaupun Super Ken lihat mengungguli sosok Susujin 3 level, ini nggak berduli tapi lihat di depan sana Krice. Tidak ada lagi Petrify Gaming membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Dan Rafa defensif. Mundur mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan dan watch out! Fatalingnya di cancel oleh seorang Veldora. Memberikan informasi untuk para pasukan dari EVOS Legends. Wow, tidak ada Fataling namun dari perebutan harusnya dari sisi objektif yang ada di area river ini pun masih lama.
Fataling kemungkinan besar akan terjadi kembali. Dan sejauh ini mereka masih melakukan penekanan. Dan lagi-lagi Super Ken gak mau memberhentikan bagaimana dominasi dari lini jungle-nya. Oh, lihat. Bigetron Alpha walaupun dengan beberapa mistake ya, mereka tetap berjalan dengan keunggulan dari segi objektif poin-poin yang didapatkan dengan Perfect Turtle tadi. Turretnya lihat Profesor. Dia udah dapetin 4 turret. Ini ngebuka chance besar banget untuk laning management yang mungkin harus dihadapi oleh EVOS Legends. Dan membuat Bigetron Alpha bisa dengan sangat bebas dapetin Lordnya 40. Gak cuma setupnya juga gak sih, kayak rumput-rumput pentingnya yang gak ada Magic Sentry itu bisa dibuka sama Super Key. Karena Super Key bisa aja ngelakuin flanking dari area bawah. Pas banget tuh Lordnya di atas soalnya. Oke, lihat ada informasi yang mungkin sudah didapatkan kali ini di mana Lord telah dipoking. Krite bakal coba untuk membuka, Fataling telah dikeluarkan. Setup belum dikeluarkan, bahkan shutdown akan terjadi. Turret! Lihat no Fataling for this time. Mundur ke arah belakang dan di-cancel. Dari Sla, dari Sorizo akhirnya menangkap Brans. Tapi dibalik itu semua tidak ada pertukaran point kill kembali. Sedangkan Bigetron Alpha membuat Super Ken dapetin Lord tanpa ada intervensi sedikit pun. Yap, sementara sekarang dengan satu pergerakan dari Kufra yang udah dibawa oleh pemain dari EVOS Legends, mereka butuh banget rumput. Tapi dari sisi objektif turretnya, mereka benar-benar dikuras habis. Nah, itu di dia. mana nantinya posisi dari Vanstrong harusnya? Mappingnya benar-benar jadi dipersempit dan Van Strong makin sulit untuk membuka setup dari EVOS Legends. Sekarang EVOS Legends hanya bisa berharap sama Brans. Brans harus secepat mungkin clear wave minionnya biar nggak ada Lord yang bisa melakukan invasi ke arah turret. Dan jangan lupakan juga bahwa di sini harus menghindari Super Key dengan Fataling. Tapi ingat gak ada Purify. Oh, tidak ada Superify. Dan bahkan kita tahu juga tadi ada informasi Flicker yang telah keluar Profesor KB. Dan Pak Pulung ini mungkin bisa menjadi sebuah marah bahaya untuk para pasukan dari EVOS Legends. Ini sekarang posisi juga Lord udah bergerak di bagian atas. Inner turret bagian tengah ya udah sayonara, bye-bye, udah pasti bakal dihancurkan. EVOS, pergerakan antara Krite dan juga Vanstrong ini harus diperhatikan. Alright, di depan sana laser konsisten yang terjadi. Mundur ke arah belakang Super K, menuju ke arah Brasa Fataling. What's up? From Super K. Dibalaskan dengan adanya Robert, tapi tidak cukup. Penalti zone untuk coveringan, tapi Super K survive. Jarak baseline, para pasukan dari EVOS Legends mereka memaksa Tifa untuk kembali. Press swordnya, garantin point kill dan bahkan shutdown untuk Veldora akhirnya terjadi. Satu buah Tile Revenge mencoba untuk memastikan sedikit pergerakan dari EVOS Legends. Nampaknya masih berada di posisi kuat untuk melakukan defensif. Masih ada Pride, masih ada Vanstrong. Tapi lihat tidak ada revive kembali. Bigetron Alpha memecahkan base turretnya. Tidak ada lagi base turret mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Susun Sakara Soul Maut mencoba untuk bertahan. Tapi Francis coming. Penetrate melakukan clear minion. Tapi setidaknya 2 base turret sudah diompongin oleh Bigetron Alpha. Wow, dengan satu Lord yang pertama saja mereka udah mendapatkan keuntungan begitu banyaknya loh. Wah, Banyak banget. ini berlipat ganda sih. Dari awal kita tahu mungkin ketika EVOS Legends ini minim informasi, terutama ketika tadi di area bawah. Ketika flicker dari Brand sudah digunakan di top lane, pas ada Lord, Bigetron Alpha akan lebih leluasa untuk melakukan invasi. Dan kita tahu sendiri dengan pull yourself together, Atlas dari Ki, flickernya akan lebih cepat untuk digunakan, Pak Pulung, akan lebih sering untuk digunakan. Makanya nggak ragu-ragu, Super Key pasti targetnya akan menuju ke arah Brans. Makanya minimnya Purify akan membuat teman-teman dari EVOS Legends makin mudah untuk ditangkap. Itu dia, aku tadi pertanyaan, no Purify Gaming, mereka bisa dibilang terlalu berani atau mereka menganggap mereka bisa mengcounter pergerakan dari seorang Super Key? Memang bisa, tapi resiko terlalu tinggi. Dan Krite aja di instan. Krite yang mungkin tujuannya bisa untuk mengambil satu Ocean Out. Dan itu bisa melakukan imun terhadap Fataling, tapi kali ini kita tidak melihat hal tersebut. Malah Krite benar-benar jadi bulan-bulanan tadi di area bawah. Tinggal menunggu momentum, karena EVOS Legends, kalau nanti mereka bisa melakukan clear wave sampai menit yang ke-18, Bigetron Alpha yang harus lebih berhati-hati. Lagi dan lagi, sekarang dari sisi objektif semua coba lihat dari Bigetron Alpha, dari spellnya aktif. Pemain dari EVOS Legends aktif pula. Namun setup seperti apa yang akan bisa nge-trigger karena Lordnya sendiri ya udah dibiarkan begitu saja. Oh, lihat Bigetron Alpha, mereka memperkasai game pertama. Dominasi penuh atas jungle dan bahkan Super Ken sudah berada di level 15 kali ini. Dan dengan apakah- item yang hampir penuh. Dan apakah akan jadi orang kedua juga nih? Dengan Lancelot versus Fredrin-nya dari Super Ken. Agar bisa lebih pasti mendapatkan game yang pertama. Tapi eksekusinya harus benar-benar hati-hati. Karena ingat, Brans di sini power clear minionnya kuat banget. Ada Banned Rage. Dan kita tahu juga,
Ada Nibiru's Passion yang nanti akan memberikan DPS yang lebih pasti. Secara damage, Husklaw akan menjadi penyelamat dari Shiva. Tapi attack speed dari Shiva ini udah cukup banget. Wind of Nature, Wind Talker, dan Malavictor akan mempertajam bolanya. Iya. Oke, itu dia. Konsil sudah dikeluarkan. Konsil gaming telah terjadi menuju ke arah main side. Para pasukan bikin Renova belum menangkap siapapun. Belum menangkap, tapi mereka pocket jam pada Selzora. Dan bisa diberhentikan pergerakannya. Di arah belakang Super Cat bermain dan bahkan di sini Waterlink. What's up? Dan bahkan ini bencana. Bikin Alpha berhasil mendapatkan game pertama. Dan Super Cat membuktikan Lancelot bisa menang atas Fredrin untuk kedua kalinya di FPL Indonesia. Wow, permainan yang sangat cepat. Permainan yang bisa dibilang tanpa ada hambatan yang begitu berarti. Ini dia di game yang pertama yang sudah tersajikan. No Purify Gaming. Really? Apapun yang terjadi, Profesor KB, memang aku bukan professional player seperti mereka, tapi aku punya opini yang dimana Purify setidaknya bisa menjadi jawaban bukan hanya untuk menghindari pergerakan dari Super Key, tapi itu jawaban dengan cooldown. Jadi mereka bisa catch up, sedangkan Flicker tukar Purify ini bukan jawaban. Tapi masalah utamanya adalah kita tahu sendiri, Beatrix bukan hero yang bisa membawa Purify. Iya, betul. Edith juga sama, Kufra juga begitu. Last pick dari Atlas, inilah jawabannya. Kenapa teman-teman dari EVOS Legends tidak bisa membawa Purify-nya? Apalagi malah EVOS Legends yang melakukan ban terhadap Diginya itu sendiri, Ranger Mas. Ini akan menjadi menarik karena membuka 1 dari 4 kemungkinan yang dari awal kita udah sempat mention. Yes, Profesor ini benar-benar membuka dan team fight. Dan Fatal Link penalty zone yang tidak bisa dikontes kompilasinya. Sama-sama memiliki sisi yang besar. Ya. Bahkan sekalipun pakai Purify kita anggap ya tadi. Penalty zone bakal nge-trigger Purify itu sendiri. Oh, pasti. Dan baru Fatal Link yang akan muncul sebagai main course. Dan jadi serba salah karena ada 2 di sana. Ada penalty zone, ada Fatal Link, dan Big Troopers yang sangat bahagia sepertinya. Tenang, Let's go, sabar. Doain terus. Sabar. Baru satu. Baru satu Tapi lihat, game. mereka Semangatnya luar biasa loh. Mereka juga nempel mungkin untuk para campers di sana bisa menunjukin kalau lihat Ya. bangkit atau terpuruk. Win or go home. or go home. Bukan go big or go home loh. Bukan go big or go home. Udah menang atau go home. Udah nggak ada go big Udah lagi. nggak ada opsi go big Udah nggak ada lagi. opsi. Harus menang opsinya. Wajib banget, Wah. kudu harus. Oke. Kita berbicara game dulu nih. Sebelum kita menuju ke game yang kedua, baru kita Oke. membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Oke, Profesor. Game yang pertama, ini terlalu banyak sisi power. Betul. Oke, kita berbicara klasik untuk pertandingan 5 lawan 5. Betul. Semakin banyak efek stun, semakin mudah untuk menangkap hero backline. Ya. Dan kalau kita berbicara hero stun, permainan front to back aja, contohnya kayak Fredrin, ini dibikin gak bergerak sama sekali Pak Bolong. Dari awal kita tahu, oke, Fredrinnya bakal kuat banget nih lawan Lancelot. Jawaban dari Big Drone apa? Ya. Langsung ganyang Fredrinnya. Di Fatal Link,